pokoknya manfaatin waktu kalian jadi mahasiswa sebaik mungkin, karena kayak aku udah lulus bingung mau ngapain, nyari kerja. Harus banyak-banyak nyoba, semuanya harus dicoba, apalagi kuliah itu terasanya sebentar banget. Jadi harus dicobain semuanya, jangan malu, jangan malu. Karena kalau misalnya malu-malu takutnya nanti nyesal di akhir gitu. Kayak ngapa ya nggak ikut kemarin gitu. Lihat teman-temannya udah pada lolos. Tsunami Aceh pada tahun 2004 itu kan gede banget dan habis banget tuh, korbannya banyak banget. Jadi dari situlah kita kepikiran buat buat ngelakuin mulai dari eksperimennya, terus mulai dari pemodelannya untuk memprediksi gelombang tsunami tersebut sampai mana. Biar masyarakat juga aware gitu akan kalau misalnya gempa megatrust ini terjadi tuh ternyata dampaknya tuh besar sekali kayak di Aceh, dan kita tuh nggak mau keulang lagi kan kayak gitu. Salam GFC kawan Indonesia, salam GFC kawan Tanjung Pura. Hai teman-teman semuanya, berjumpa lagi di podcast HMG. Masih bersama saya Erli Miftahul Jannah yang akan menemani kalian berbincang-bincang pada podcast kali ini. Nah, pastinya kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sering menjadi impian para mahasiswa, yaitu gimana sih rasanya lolos di pendanaan PKM. Oke, namun sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada CV Jaya Asih yang telah mensupport penuh jalannya podcast HMG kali ini. Oke, jadi di depan saya sudah ada dua narasumber yang keren dan prestasinya luar biasa. Ada Kak Umi Aisyah dan Kak Aulia Salwa Al-Qadri. Halo Kak Umi, halo Kak Aulia. Halo. Gimana nih kabarnya kali ini? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin boleh sapa dulu teman-teman yang lagi nonton dan perkenalan sedikit dan singkat dari jurusan apa juga. Oke, halo teman-teman, aku Umi Aisyah, biasa dipanggil Umi dari program studi geofisika. Nah, di mana di PKM kali ini aku jadi ketua dari tim PKM CFD for Tsunami Mitigation. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Aulia Salwa Al-Qadri dari Fisika Angkatan 2022. Di sini aku diajak Umi sebagai anggota untuk PKM CFD for Tsunami. Oke, senang banget bisa bertemu dan bisa ngobrol langsung bareng kakak-kakak ini. Seperti yang tadi saya bilang, kita bakalan ngebahas tentang pengalaman lolos di pendanaan PKM. Jadi kita mau bedah nih, apa aja sih rahasia di balik layar sampai proposal bisa dilirik di juri nasional. Oke, biar teman-teman gak menunggu lama-lama lagi, kita mulai aja. Boleh kenalan dulu gak? Kalian dari tim apa dan PKM-nya ngebahas tentang apa sih? Untuk PKM kita itu biasa disebut dengan, kami melabelinya dengan CFD for Tsunami Mitigation. Jadi itu kayak PKM-nya di bidang riset eksakta, di mana kita melakukan riset terkait prediksi sebaran gelombang tsunami, di mana tsunami-nya diakibatkan oleh gempa megatrust, dan tujuannya itu untuk mitigasi bencana akibat tsunami tersebut. Gitu. Mitigasi, boleh Kak Salwa? Sama sih kayak Umi, kita lebih ke ini ya, lebih persebarannya itu yang kita apa namanya Mi? Lebih ke dimodelkan gitu, jadi kita bisa tahu prediksi sebaran gelombang tsunami-nya. Oke, ini beda kelompok ya? Beda tim? Sama. Oke, Dia aku ketuanya, terus dia anggotanya gitu. Gitu. Oke. Jadi gimana sih ceritanya kalian awal-awal bisa kepikiran buat ikut PKM ini, Kak? Pasti kepikiran ya selaku mahasiswa, karena PKM itu adalah ajang yang prestisius, tiap tahun selalu ada, bakal diadain terus sama Kementerian Kemendikti-Saintek, tiap tahun bakalan ada terus. Dan dulu sih mikirnya kayak mikir-mikir matre aja ya, kayak kalau lolos pendanaan itu aja udah gede banget gitu mikirnya. Terus apalagi kalau misalnya kita bisa sampai nasional, ajang bergengsi, kita bisa lomba sama seluruh universitas di Indonesia, terus
ngelakuin riset, belajar lebih dalam, nambah-nambah pengalaman dan prestasi juga pastinya. Oke, dari sekian banyak masalah di dunia nih Kak, kenapa sih bisa milih topik tersebut? Apakah ada alasan khusus atau latar belakang tertentu nih? Nah, dari sekian banyak masalah yang ada di dunia, jadi itu salah satunya masalah di Indonesia dulu ya. Di Indonesia itu kan, jadi Indonesia itu rawan terhadap gempa ya, karena kita berada di 3 pertemuan lempeng. Kalau misalnya teman-teman tahu, generalnya itu kita berada di Ring of Fire. Ada lempeng Eurasia, Indo-Australia, sama lempeng Pasifik. Dimana pertemuan ini membuat Indonesia itu rawan gitu akan terjadinya gempa. Nah, apalagi makin kesini kita udah makin kenal gitu dengan gempa megatrust kan. Udah sering di aware lah tuh sama BMKG. Nah, kemudian aku dari program studi geofisika kan emang udah istilahnya belajar ke situ, terus ngajak teman dari fisika buat kolaborasi buat gimana kalau misalnya sewaktu-waktu nih amit-amit nauzubillah bakal ada gempa megatrust, terus dari gempa megatrust ini tuh kita berpotensi banget gitu untuk terjadinya tsunami, karena zona megatrust itu adalah pertemuan lempeng tektonik sama lempeng samudra, jadi bakal berpotensi banget buat jadi tsunami. Nah, salah satunya itu adalah tsunami Aceh pada tahun 2004. Itu kan gede banget dan habis banget tuh, korbannya banyak banget. Jadi dari situlah kita kepikiran buat ngelakuin mulai dari eksperimennya, terus mulai dari pemodelannya untuk memprediksi gelombang tsunami tersebut sampai mana. Biar masyarakat juga aware gitu akan kalau misalnya gempa megatrust ini terjadi tuh ternyata dampaknya tuh besar sekali kayak di Aceh, dan kita tuh nggak mau keulang lagi kan kayak gitu. Jadi kita tuh berusaha untuk bikin pemodelan biar dari pusatnya, dari pemerintahan itu bisa ngasih kayak gambaran untuk masyarakat kalau misalnya emang ini nih bahaya gitu. Gitu sih kurang lebih. Jadi kami lebih ke pengen tahu kalau misalnya terjadi amit-amit bencana, terus kemana aja gelombangnya, terus kita udah tahu mitigasinya kemana gitu. Nah, untuk momen yang paling ikonik nih Kak, apa yang kalian rasakan waktu pertama kali pas lihat pengumuman ternyata ada nama kalian di daftar yang lolos pendanaan tersebut? Terus terang shock ya. Karena terus terang ini first time juga buat aku, Bu. Untuk tahun lalu aku pernah ikut sama kakak tingkat, terus pernah kita satu tim aku juga. pernah satu tim sama-sama jadi anggota sama kakak tingkat. Iya, waktu itu. Ini juga pertama kali ini juga buat aku gitu. Pertama kali lolos, jadi shock, terus seneng lah pastinya gitu kan. Dan ngerasa kayak ada tanggung jawab yang harus diselesaikan gitu. Berarti udah 2 kali ikut ya Kak? Udah 2 kali ikut. Oh gitu, ya. Pasti rasanya tuh kayak campur aduk gitu lah ya. Iya, Nggak nyangka. Nah, tapi kan selama perjalanan nggak selalu mulus ya Kak perjalanannya. Selama menyusun proposal kemarin, apa sih tantangan yang paling berat yang kalian hadapi? Tantangan yang paling berat buat aku selaku ketua ini ya nyari tim. Ini si Kaulia ini udah bahasanya kayak aku ajak itu udah akhir-akhir karena kesulitan nyari teman gitu. Terus kan kalau misalnya PKM itu kan lebih baik kita beda-beda prodi kan, beda-beda jurusan biar kolaborasi keilmuannya tuh ada dapet gitu kan. Terus kebetulan Kak Aulianya juga semangat buat ikut, ya udah kita ajak gitu. Yang pertama itu sih nyari tim, terus bagi-bagi tugas karena tim kan nggak seangkatan semua ya. Cuman kita berdua yang seangkatan, angkatan 22 terus jadi angkatan 23, angkatan 24, jadi di bawah-bawah tuh juga mesti kita banyak mengarahkan lah gitu. Dirangkul. Banyak merangkul. Paling gitu. muda tuh 24. Iya, yang paling muda kemarin 24. 2 orang. Dua orang. Butuh berapa lama sih mencari ide sampai proposal itu benar-benar siap dikirim klik gitu? Berapa lama ya untuk persiapan dari bikin tim itu aku mulai dari tahun sebelumnya. Dari Januari. Dari Januari itu udah mulai bikin tim.
mulai bikin tim. Terus kan biasanya kan kita ada seleksi dulu nih, seleksi di tingkat universitas gitu kan. Jadi proposal itu diseleksi di universitas. Jadi nyusun proposal itu seleksi universitas aja itu waktu itu udah bulan Mei. Jadi mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Mei baru submit. Mei itu udah lolos seleksi internal kampus. Tadi itu kan susah nemuin timnya ya. Jadi gimana lah tuh Kak? Bisa mau orang-orang teman-temannya? Ya kita rayu-rayu. Kita rayu pakai ini. Maksudnya kayak kita iming-iming dulu kalau lolos duitnya segini gitu, lumayan. Jadi kan sambil nyari tambahan, sambil berprestasi juga gitu. Apalagi buat mahasiswa akhir. Mahasiswa akhir. Nah, dalam satu tim tuh kan isinya macam-macam ya Kak. Tadi ada yang muda-muda juga. Itu gimana sih cara kalian bagi tugas supaya cepat efektif? Lah kalau itu kerjaan Mimi sih. Kalau aku cuman bagi-bagi ya, kayak tolong yang ini bagian ini, tolong yang aku berlima sih, aku Aulia, Rafif, Zidan sama Yogi. Jadi yang muda-muda kita minta tolong carikan yang basic-basic kayak nyari artikel jurnal gitu. Terus untuk kayak final check Aulia gitu karena udah pengalaman. Terus untuk handle sosmed kita minta Rafif gitu, bagi-bagi tugas. Bagi tugasnya ya. Oke, pernah nggak sih ada debat atau beda pendapat nih di dalam satu tim? Terus gimana tuh kalian mengatasinya supaya nggak jadi baperan sesama tim nih? Kita enggak ada baperan. Kita enggak baperan. Pokoknya dari awal kita udah setim, kompak setim. Iya. Ya baper gak baper yang itu urusan masing-masing. Sama ketua aja sih. Ngikut ketua aja. Ngikut ketua. Jangan garang ketuanya. Jangan dong. Enggak dong. Oh, ketuanya baik kok. Oke, jujur nih Kak, kan kuliah lagi padat-padatnya tuh. Apalagi Kakak semester akhir ya. Oke, gimana sih caranya kalian tetap konsisten ngerjain revisi PKM di tengah tumpukan tugas kuliah yang banyak? Kalau itu lebih ke kayaknya pembimbing. Lebih ke pembimbing. Ituin terus sih, didorong terus buat ngerjain di remind terus ya. gitu. Setiap minggu harus ada pertemuan. Karena kita juga di PKM ada target pertemuan gitu loh, kayak seberapa banyak pertemuan itu untuk konversi SKS. Jadi semakin banyak kita melakukan pertemuan, semakin gede juga konversi SKS-nya. Waktu itu aku juga lagi nyusun tugas akhir, Aulia juga lagi magang, teman-teman yang 23, 24 lagi sibuk-sibuknya kuliah. Jadi kita ngatur pertemuannya di weekend. Jadi mau gak mau dospemnya gitu kan, dosen pembimbingnya Pak Yoga ngalah gitu, waktu akhir pekannya dipakai untuk bimbing kami PKM. Berarti harus pandai-pandai ngatur-ngatur waktu. Janjian di grup harus dipaksa juga sih biar semuanya bisa gitu kan. Jadi menurut kalian pribadi ada gak sih faktor utama yang bikin proposal kalian itu pecah dan berhasil lolos dibandingkan ribuan proposal lainnya nih? Apa ya? Menurut aku yang pertama ide sih, sama yang kedua udah pasti penulisannya harus sesuai dengan pedoman. Kalau itu faktor terbesar sih. Faktor terbesar ya. Iya. Berarti pedomannya udah ada gitu ya? Iya. Udah. Kalau pedoman langsung harus sesuai banget, harus nurut pedoman. Iya betul. Oke, nah kita tahu kan peran pembimbing itu ngaruh banget. Jadi menurut kalian seberapa besar sih pengaruh dosen pembimbing dalam membantu proses kalian sampai akhirnya bisa lolos di pendanaan tersebut? Seberapa besar? Pasti besar banget ya. Mulai dari ngasih ide, ngasih motivasi, terus ngasih semangat. Kan pasti ada kalanya kita ngedown gitu kan. Terus kayak ada kalanya kita pas ngeriset ngerasa malas gitu kan, tapi alhamdulillahnya bersyukur banget pembimbing kita selalu baik, selalu support gitu kan, selalu remind terus. Selalu yang paling semangat juga, selalu yang paling semangat dari di antara kita gitu. Setelah lolos pendanaan nih Kak, apa sih langkah atau rencana yang kalian siapkan selanjutnya? Setelah lolos pendanaan, yang pertama kita shock, terus happy dulu. Iya, tenang. Happy dulu, terus terdiam. Terus ngabarin segrup kita lolos gitu kan. Terus langsung, karena waktu itu udah timelinenya udah keluar ya dari pusat, udah kayak tanggal-tanggal sekian udah harus ngumpulin
laporan akhir, laporan kemajuan gitu-gitu, terus upload konten gitu kan. Jadi yang pertama pastinya ngatur timeline, ketemu dospem, ngatur jadwal ketemuannya tanggal sekian kalau bisa gitu. Secara personal nih, aku kepo, ada nggak sih dampak yang kalian rasakan setelah menyandang status lolos PKM tersebut? Kalau apa ya, lebih terasa ini sih, prestisnya emang ada sekali. Karena kayak kalau misalnya apalagi lagi minggu-minggu PKM kayak gini kan, pasti ditanya sana sini gitu. Gimana biar bisa lulus PKM, gimana biar lulus pendanaan, lulus internal segala macam. Sebenarnya ya, dan ini sih seru ya. Seru karena emang kalau misalnya weekend itu kan biasanya bingung ya mau ngapain, kalau ngerjain tugas juga biasanya udah selesai. Jadi ya emang enak gitu seru ketemu teman-teman juga, apalagi aku yang dari fisika jadi bisa kenalan sama orang-orang geofisika gitu. Beda prodi gitu. Iya. Kan itu tuh prosesnya lama ya Kak. Ada nggak sih cara supaya mengatasi rasa malas biar nggak malas itu ngerjainnya? Cara mengatasi rasa malas? Nggak ada sih, kami tetap nggak malas harus nggak malas. Nggak boleh malas pokoknya, karena emang udah ada timeline-nya tadi. Jadi kayak udah ada pressure-nya sendiri. Jadi harus selesai tanggal sekian gitu. Lagi hujan apa segala macam. Hujan badai tetap harus datang gitu. Dan alhamdulillahnya tim aku itu sih kayak sadar gitu, nggak yang disindir-sindir gitu tuh. Disuruh datang Sabtu datang. Nggak perlu ditelepon-telepon dulu. Nggak perlu. Oh iya perlu. Malah tidur kali. Iya. Lambat sikit-sikit. Tapi tetap datang sih, untungnya tetap datang gitu. Oke. Boleh nih buat mahasiswa lain yang tahun depan mau coba peruntungan di PKM nih Kak. Jadi tapi masih bingung. Ada nggak sih tips khusus supaya bisa nyusul jejak kalian nih? Tips khusus nggak perlu tahun depan ya, kalau tahun ini udah submit ya kalau nggak salah, timelinenya udah submit ke nasional. Tipsnya baca baik-baik panduan, karena cuman itu kuncinya lolos. Kalau misalnya nggak sesuai panduan, mau sebagus apapun ide kalian tetap nggak bakal diterima. Jadi hal pertama yang dicek sama reviewer itu panduan, kayak penulisannya, fontnya gitu-gitu, halamannya segala macam gitu. Ikuti panduan tipsnya kalau dari aku. Sama banyak-banyak konsultasi sih sama pembimbing. Mau nanya apapun itu tetap harus nanya, karena emang kita butuh bimbingan kan dari pembimbing. Jadi jangan malu buat nanya. Kalau yang ini masih ragu gitu, mau ikut tapi nggak tahu idenya apa gitu, gimana tuh? Nah itu udah kejawab sama Kak Ulia tadi, kayak banyak-banyak komunikasi sama dosen gitu-gitu. Lebih menguntungkan lagi kalau misalnya dosennya juga semangat gitu kan, pada ayo ikut gitu kan. Jadi kitanya juga harus ngerasa ke-trigger buat pengen ikut juga gitu, karena eventnya setahun sekali, cukup prestisius, sangat-sangat prestisius malahan. Wajib dicoba. Harus dicoba malahan. Sayang banget kuliah nggak nyoba PKM. Iya. Paling enggak sekali lah ngerasain. Iya. Nyusun proposalnya. Oke, daging banget nih teman-teman obrolan kita hari ini. Terakhir, mungkin ada closing statement dari Kak Umi dan Kak Aulia buat teman-teman yang lagi nonton nih Kak. Closing statement dari aku, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Pokoknya cobain aja terus semua lomba-lomba yang dari pusat, dari regional, lokal, semuanya gitu. Pokoknya manfaatin waktu kalian jadi mahasiswa sebaik mungkin, karena kayak aku udah lulus bingung mau ngapain, nyari kerja. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari aku sendiri harus, ya sama sih kayak Umi, harus banyak-banyak nyoba, semuanya harus dicoba. Apalagi kuliah itu terasanya sebentar banget. Jadi harus dicobain semuanya, jangan malu, jangan malu. Karena kalau misalnya malu-malu takutnya nanti nyesal di akhir gitu. Kayak ngapa ya nggak ikut kemarin gitu. Lihat teman-temannya udah pada lolos gitu kan. Iya betul.
Iya. gitu. Oke, makasih banyak nih buat Kak Umi dan Kak Aulia yang udah mau berbagi ilmu bareng kita hari ini. Jadi buat teman-teman di rumah, intinya jangan ragu buat nyoba dan kuncinya tetap konsisten. Oke, saya Erlina Tahujana bareng narasumber yang keren-keren ini. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ah.